kehilangan hadirat Tuhan. Dengan semua perayaan yang ada, dengan semua sukacita yang ada, sungguh kami berdoa supaya kami tidak kehilangan hadirat Tuhan. Demikian kami berdoa, bahkan dalam perayaan Natal ini kami mengalami persekutuan perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang yang belum percaya mengalami Yesus di muka bumi ini. Yesus lahir di hati mereka. Dan bagi kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, membuat kami semakin percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, bahwa kami kepada makna Natal yang sesungguhnya, yaitu pribadi-Mu. Bahwa kami Tuhan mengerti Bethlehem itu, sehingga kami melihat kuasa kelahiran Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan berbicara melalui firman-Mu kepada setiap kami. Kami buka hati pikiran kami dalam nama Yesus kepada-Mu. Dan setiap kuasa roh jahat yang berusaha mencuri benih firman Tuhan, kami hardik Engkau dalam nama Yesus. Semua hati kami, pikiran kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan setiap kami. Kami sambut firman-Mu yang penuh kasih, penuh kuasa. Dan puji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Boleh bilang kiri kananmu selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Ya, senang sekali, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom, shalom. Tadi malam bersama dengan istri dan 2 anak, kami sama-sama berdoa. Sengaja ambil waktu setengah 12 sampai jam setengah 1. Hampir 1 jam kami doa bersama-sama memuji Tuhan. Dan kami senang, kami berdoa banyak, berdoa untuk jemaat ini, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Eropa, kami berdoa untuk Amerika, Afrika, kami berdoa untuk Asia, kami berdoa untuk Australia. Kami berdoa untuk negara-negara yang belum mengalami kelahiran Kristus. Dan senang sekali, di dalam momen Natal kemarin kami menjelajahi seluruh dunia dengan doa. Dengan harapan Kristus lahir di seluruh bumi ini, amin. Dan kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, untuk semua kita, berdoa untuk ibadah hari ini, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, berdoa untuk keluarga-keluarga supaya Kristus lahir di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya kita bersyukur karena kemarin kita sudah belajar sama-sama. Manusia jatuh dalam dosa, harus ada yang mati. Katakan, harus ada yang mati. Sekali lagi, harus ada yang mati. Nah, jadi harus pilih. Saudara mau mati tidak? Mau mati tidak? Nah, karena kita tidak ada yang mau mati, maka Allah sendiri memberikan anaknya yang tunggal supaya sama-sama setiap orang yang percaya kepadanya, lanjut, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hari Minggu kemarin kita bahas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, esensi Natal tentang kehadiran Kristus itu adalah menggantikan, dia lahir untuk mati supaya kita hidup. Supaya semua orang yang hidup karena kematian Kristus bisa hidup bagi Allah. Amin. Dan hari ini tema Natal yang kita ambil sama dengan tema Natal PGIW, yaitu marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Ini bukan ajakan tur wisata Bapak Ibu Saudara ya. Ini bukan ajakan untuk kita sama-sama pergi ke Israel di sana, ke Bethlehem. Sekalipun itu bagus, kalau saudara punya kesempatan ada berkat Tuhan silahkan ya. Boleh menabung, dan kalau saudara pergi jangan lupa ajak kami. Baik Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk boleh melihat hal ini. Ini menarik. Saya menggumuli waktu saya mendengar bagaimana PGI dan KWI membuat tema ini. Lalu saya berdoa, Tuhan, what is the specific things about Bethlehem? Apa yang khusus tentang Bethlehem ya Tuhan?
terlepas dari apa yang dibuat tema Natal oleh PGI dan PGI dan KWI, saya berpikir Tuhan apa yang menarik tentang Bethlehem. Dan saudara tahu bersama-sama bahwa Bethlehem ini tadi sudah dibaca sama siapa tadi yang baca ya? Bethlehem, hai engkau Bethlehem kota yang kecil, itu adalah nubuatan Allah. Saudara tahu, dengar baik-baik, saya sampaikan pada saudara, Bethlehem itu menariknya waktu saya kupas, saya temukan ada 6 hal besar tentang Bethlehem. Tetapi kalau disampaikan itu kita bisa 1,5 jam. Namun saya pilih 4 saja. Berapa? 4. Nah saudara, bonusnya 2 lagi nanti lain kali. Nah menariknya saudara, Bethlehem ini sekalipun saudara saya belum pernah ke sana, tapi kalau kita buka di Alkitab, kita dengar penjelasan khotbah, sejarah dan semuanya, banyak hal yang menarik tentang Bethlehem. Saudara, yang pertama tentang Bethlehem ini kita belajar adalah kata terpilih. Katakan sama-sama, terpilih. Sekali lagi, terpilih. Tadi sudah dikatakan bahwa Bethlehem ini adalah kota yang terpilih. Dia terpilih sebagai kota kelahiran Raja Daud. Di 1 Samuel pasal yang ke-16 kita tahu sama-sama. Ketika Samuel diberikan perintah oleh Allah, pergilah ke sebuah kota, ke sebuah keluarga, urapilah yang namanya siapa? Daud bin Isai. Bethlehem ini, itu sebabnya dikatakan Bethlehem itu kota Daud. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ini menarik. Dalam pandangan Allah, sama-sama katakan dalam pandangan Allah. Dan ini masuk dalam sejarah. Kenapa Bethlehem dipilih oleh Tuhan? Pada masa kelahiran Yesus, saudara tahu ada 4 kota besar di muka bumi yang menjadi peradaban di seluruh dunia. Yang pertama yaitu Romawi. Romawi ini adalah sebuah kota negara yang menciptakan peradaban tentang kekuasaan. Itu sebabnya kekaisaran Romawi hampir menutupi 2/3 penduduk bumi pada waktu itu. Tetapi Allah tidak pilih Romawi. Menarik sekali. Yang kedua, pada zaman Yesus lahir, kota yang sangat terkenal dengan yang namanya bergerak roda ekonomi di seluruh dunia, yaitu apa? Yunani. Yunani ini pusat bisnis seluruh dunia. Mereka yang menciptakan banyak hal tentang filosofi bisnis, keuangan, currency, mata uang dan semuanya. Sangat hebat. Tetapi Allah tidak pilih Yunani. Menarik sekali. Kota yang ketiga yaitu Alexandria di Mesir. Ini merupakan kota tempat orang paling pintar di muka bumi pada waktu itu. Tetapi Allah tidak pilih Mesir. Dan menariknya, kota tertua di muka bumi yang terkenal dengan keagamannya adalah Yerusalem. Allah tidak pilih Yerusalem. Saudara, waktu saya googling, saya baca Alkitab, baca buku-buku sejarah. Why? Ini membuat kita penasaran. Memang benar sudah dinubuatkan oleh Allah, betul? Tetapi kenapa saudara, bayangkan. Oke, sebentar. Yesus itu disebut seorang raja. Yesaya pasal 9 tadi, betul? Dia di pemerintahan yang kekal, Bapa yang kekal, Raja Damai. Katakan Raja Damai. Raja kalau mau lahir cocoknya di mana? Ya di kota yang besar, yang punya pengaruh ke seluruh bumi. Supaya pengaruhnya itu cepat sampai mendunia. Tetapi ini no, dia pilih kota kecil bernama Bethlehem. Saudara terpilih. Dan itu sebabnya sampai hari ini kota ini enggak besar memang. Saudara kalau buka sejarah dan lihat kota Bethlehem itu besarnya hanya sekitar 10.000 hektar saudara. Enggak begitu besar. Dan sampai hari ini penduduk sensus tahun 2020 kalau nggak salah itu dikatakan penduduknya 30.000 orang. Saudara, ini menarik. Kenapa dia sampai pilih kota ini? Kenapa sampai Allah pilih? Sebenarnya ini menjadi message pesan buat kita sama-sama. Bahwa kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya karena Allah memilih kita. Katakan amin. Itu yang dikatakan Yohanes 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi siapa? Allah yang memilih kita.
Wow, kata sama-sama, wow. Coba bilang kiri kanan, Allah yang memilihmu. Oke, stop. Sekarang bilang yang kedua, artinya kamu spesial di mata Allah. Sudah? Oke, sudah? Oke, selanjutnya yang ketiga, karena kamu spesial di mata Allah, kamu juga spesial di mataku. Aduh. Loh iya, sama-sama saudara dengar baik-baik. Kita semua spesial di mata Tuhan. Dan kadang-kadang Kadang kita tidak melihat orang spesial sehingga kita menghakimi, judge orang. kita tidak mengasihi, memandang rendah orang. Kalau Tuhan lihat kita spesial, lihatlah orang lain spesial. Jangan rendahkan mereka. Amin. Lanjut. Saudara yang pertama terpilih, sama-sama katakan terpilih. Saudara terpilih, dan yang menarik juga saudara, yang terpilih di sini untuk menerima kabar keselamatan itu, pertama-tama saudara lihat di luar daripada tiga pihak, yaitu Yusuf, Maria, dan juga Yesus, tetapi yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan tentang berita keselamatan, yaitu siapa? Para gembala. Katakan sama-sama, para gembala. Saudara dengar baik-baik, para gembala ini, nanti kita akan pelajari para gembala ini. Ini menarik sekali, karena bagaimana bisa Tuhan memilih para gembala? Harusnya saudara tahu, kalau sesuai dengan hukum Taurat, yang dipilih oleh malaikat untuk dia berbicara bukanlah golongan gembala. Karena gembala itu bagian daripada tanda kutip pekerjaan atau orang-orang yang najis, golongan bagian rendah, bawah. Bukan, harusnya para imam. Tetapi Allah pilih mereka. Jadi sebenarnya mengenai yang namanya Bethlehem ini kita sedang belajar tentang pemilihan Allah. Katakan pemilihan Allah. Nah ini masalah. Kalau Allah pilih dan kita tidak ikut dengan pilihan Tuhan, artinya kita sedang berjalan dengan pilihan kita sendiri. Ada banyak orang di muka bumi ini berjalan dengan pilihannya sendiri dan kita itu akhirnya kacau. Dia pilih suami, dia pilih istri, dia pilih kerjaan, dia pilih sekolah, dia pilih rumah. Dia pilih segala sesuatu sesuai dengan keinginan dia sendiri tanpa melihat keinginan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kacau semuanya. Sehari pertama mungkin baik, tapi selanjutnya akan kacau. Itu sebabnya, saudara dengar baik-baik. Ketika kita berbicara hari ini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kita berbicara tentang pilihan Allah. Tetapi kita juga belajar tentang Bethlehem, tentang transformasi. Katakan sama-sama, transformasi. Nah tadi itu di Lukas pasal 2, ini kita buka sama-sama, tadi udah dibaca Lukas pasal 2, Kejadian 35. Saudara, Bethlehem ada sekitar 50 kali disebut di dalam Alkitab. Ada yang bilang 40, ada 38, ada yang bilang 50, macam-macam. Tetapi tergantung Alkitabnya. Nah kita lihat sama-sama, ini menarik. Kejadian 35 ayat 16 sampai 22. Sama-sama katakan transformasi. Nah supaya saudara menangkap di kepala dan lihat sama-sama. Ayo 16 kita baca. Kejadian 35, 16, 1, 2, 3. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian. Diberikannya nama siapa? Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburannya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah itu kepada Israel. Saudara dengar baik-baik.
Di dalam Alkitab sebenarnya Sebenarnya ada dua kota Bethlehem. Satu Bethlehem ini dari Yerusalem ke arah utara. Itu ada sebuah kota kecil juga Bethlehem. dari Galilea, dan itu hanya sekitar berjarak 10 kilometer. Tetapi dari Bethlehem ke selatan, tempat di Lukas 2 yang kalau kita baca, yaitu karena dibuat waktu Kirenius menjadi wali negeri dan dia membuat apa? Sensus. Maka semua orang harus meninggalkan daerahnya. Yaitu Maria dan Yusuf meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Nazaret dan mereka pergi dan akhirnya sampai ke Bethlehem. Perjalanan itu cukup jauh, yaitu berapa kilometer kemarin? 120 kilometer, sangat jauh. Dan bukan Bethlehem yang di utara yang Maria pergi dan Yusuf, tetapi yang di selatan. Nah, yang di selatan ini disebut namanya Bethlehem Efrata. Sama-sama bilang Bethlehem Efrata. Nah, di zaman perjanjian lama ini dibilang di Bethlehem Efrata. Tadi di Mika dibilang Bethlehem di Yehuda. Karena memang dalam perkembangannya bangsa Israel pecah. Jadi yang bawah itu Israel Selatan disebut namanya Yehuda. Nah, jadi disebutlah dia tanah Yehuda. Nah, apa transformasinya? Ada sepasang keluarga di Bethlehem. Sama seperti Yusuf dan Maria. Di sini ada yang namanya Yakub dan Rahel. Saudara tahu apa yang terjadi? Sama-sama melahirkan. Inilah kelahiran pertama yang ditulis di Bethlehem. Ada banyak kelahiran di Bethlehem, tapi ini kelahiran pertama yang ditulis di Alkitab. Kelahiran seorang anak. Rahel ini kita tahu sama-sama, Yakub punya 2 orang istri dan 2 orang gundik. Yang pertama Lea istrinya yang melahirkan banyak anak. Dan Rahel melahirkan anak pertama, namanya siapa? Yusuf. Setelah Yusuf lahir, apa yang terjadi kita tahu. Yusuf ini adalah putra mahkota yang sangat dikasihi dan semuanya, sehingga saudaranya benci kepada dia. Masih ingat ceritanya? Dan akhirnya karena kecemburuan mereka buat skenario. Kecemburuan itu membuat mereka merancangkan hal yang jahat, yaitu apa? Membuat Yusuf dibuat Yusuf seperti mati diterkam oleh binatang buas, padahal dia dijual ke Mesir. Dan kita tahu sama-sama kisahnya. Setelah kejadian itu Yakub sedihnya minta ampun. Rahel sedihnya minta ampun. Dia minta anak lagi kepada yang namanya Yakub. Dan Yakub tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kita tahu akhirnya di masa tuanya Rahel melahirkan seorang anak. Dan ketika dia lahir susah payah dia melahirkan. Dan akhirnya brojol. Brut. Lalu ditanya bidan Era. Dia tanya anaknya ini, siapakah bidan lagi di sini? Bidan kah? Tidak. Nah, tanya mungkin ditanya, laki-laki, siapa anaknya? Saudara tahu apa kata Rahel? Selama hidupku aku merasakan sakit, berilah namanya Ben-Oni. Saudara tahu artinya Ben-Oni? Itu adalah artinya anak penderitaan. Anak kesakitan. Siapa di sini mau dikasih nama penderitaan? Ada? Pak siapa? Septi yang nanti punya anak mau kasih nama anak penderitaan? Tidak kan? Chandra mau tambah anak? Tidak ya, cukup. Ya. Saudara dengar baik-baik, nama anaknya penderitaan. Tapi ketika Yakub terima, dia bilang, bukan penderitaan. Dia Rahel sampai mati, Yakub ambil anak itu dan bilang, nama anak ini bukan Ben-Oni, tapi siapa? Benjamin. Benjamin itu artinya apa? Anak yang perkasa, anak yang bisa dipercaya, anak yang duduk di sebelah kanan, anak yang memegang kekuasaan. Itu sebabnya suku Benjamin itu adalah suku yang kuat. Dan kita pernah dengar kisahnya di dalam kitab Hakim-Hakim. Suku Benjamin ini lawan 11 suku. Saudara, saking kuatnya ini suku. Saudara dengar baik-baik. Itu Bethlehem, tempat transformasi terjadi. Dari penderitaan menjadi keperkasaan.
Itulah yang dialami oleh gembala dari orang yang tidak dipercaya. Saudara, kalau ada pengadilan dan ada kasus diminta saksi gembala, pasti kalah saudara. Karena nggak dipercaya itu gembala. Tetapi hari itu gembala ini mengalami transformasi. Berita mereka sebagai penerima, mereka lah penerima berita pertama dan dipercaya oleh seluruh bumi sampai hari ini. Sebuah transformasi. So artinya apa? Selama ini mungkin saudara dan saya Kristen, tetapi hidupmu belum mengalami transformasi, engkau tidak dipercaya oleh orang lain, kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Hari ini mari pergi ke Bethlehem, karena di sana terjadi transformasi, katakan amin. Inilah Natal itu, mentransformasi, mengubah. Yakub tidak mau anaknya ini lahir seumur hidupnya menjadi yang menderita. Dia mau anak ini menjadi yang perkasa. And the same way, the same message, pesan yang sama. Natal, Allah ingin hidup kita tidak mengalami penderitaan. Itu sebabnya Yesaya 54 kemarin kita bahas. Dia menderita, bagi kita dia seperti kena tulah. Dia tidak menjadi bagian daripada kita. Rupanya tidak menarik, dia alami semua siksaan itu. Padahal kesalahan kita yang dia tanggung. Itu sebabnya dengar baik-baik. Mengapa kita disuruh pergi ke Bethlehem untuk mengingat bahwa hanya dia yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Amin. Berkati kiri kananmu, bilang, percayalah hanya Yesus yang bisa mengubah hidupmu. Kasih tahu kiri kanan. Percaya. Percaya ya. Para suami, para istri, hanya Yesus yang bisa ubah pasanganmu. Betul. Orang tua, Yesus yang bisa ubah anak kita. Betul. Dengar baik-baik. Gak bisa saudara. Gak bisa. Susah. Saudara, susah mengubah semua kebiasaan-kebiasaan. Tuhan yang bisa. Dengar baik-baik. Hanya Tuhan yang bisa. Masalahnya kita mau atau tidak. Betul. Masalahnya kita mau atau tidak. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu gembala itu menerima kabar di Lukas pasal 2 dari malaikat. Yes, mereka ketakutan. Tapi mereka bilang apa? Mari kita segera pergi kemana? Bethlehem. Dikatakan mereka cepat-cepat. Gak percaya, saudara lihat Lukas 2. Saudara lihat sama-sama, Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Ini menarik saudara. Lukas pasal 2. Dari ayat 8 tadi kita sudah baca ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lompat, inilah pesan malaikat itu, nanti kita akan bahas pesannya 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16, baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu mereka apa? Lambat-lambat. Lalu apa? Malas-malas. Apa yang mereka lakukan? Sama-sama katakan cepat-cepat. Transformasi kadang gak terjadi karena kita tidak punya seperti yang namanya keinginan gembala ini. Mau berubah, gak apa-apa. Ada kok orang lain yang buat, biar mi. Ada kok orang lain. Saya bukan yang terbaik, ada kok orang lain. Padahal maksudnya supaya tidak mau berubah. Saudara dengar baik-baik, transformasi seringkali tidak terjadi atau terlambat terjadi karena kita tidak ikut waktunya Tuhan. Saudara bayangkan, Yesus ini lahir. Saudara memang banyak yang bicara sana sini, bukan tanggal 25. Saya juga mendengar banyak bukan tanggal 25. Lalu satu kali ada seorang dosen kami, dia datang. Dosen ini luar biasa, dosen perjanjian lama dan dia juga ngajar sejarah. Dia orang Amerika.
dia ambillah bukti sejarah sampai ada sebuah jam yang dipakai, waktu itu jam dunia kuno, untuk boleh melihat peradaban waktu. Jadi kita bongkarlah, dibikin buat kuliah umum waktu itu, membongkar kelahiran Yesus. Semualah. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang pertama dibongkar karena kelahiran Yesus itu mirip waktunya dengan kelahiran siapa? Yohanes Pembaptis. Untuk kelahiran Yohanes Pembaptis bisa dicari tanggalnya, saudara. Dicari tanggalnya dari mana? Dicari tanggalnya karena selisih 6 bulan mereka. Didapat jadwal yang namanya bapaknya Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria. Dapat jadwal tugasnya dia. Dan dapat. Dan ketika dapat jadwalnya, dihitung 6 bulan kemudian lahirlah Yesus. Dan dapat bulannya Desember. Tanggalnya, saudara, dibuat panjang ini penjelasan, saudara, panjang. Tetapi semua kita akhirnya dengan kesimpulan dari penelitian itu, betul tanggal 25. Benar, saudara. Saudara mau percaya atau tidak? Tapi lebih daripada itu, ini bukan soal tanggal. Katakan bukan soal tanggal. Karena memang penanggalan kita dengan mereka berbeda. Ini menarik sekali, saudara. Ada seorang bapak. Seorang bapak pernah anaknya di gereja ini. Anaknya di gereja ini, lalu kami berkunjung ke rumahnya. Bapaknya itu ngomong luar biasa, sangat rohani, dan dia berkata, ngapain merayakan Natal? Enggak ada kok di Alkitab, rayakanlah Natal. Memang enggak ada, Pak. Hukum Taurat ke-11, rayakanlah Natal. Enggak ada, Pak, enggak ada. Rayakan tahun baru juga enggak ada, Pak. Tapi kenapa Bapak tahun baruan? Seringkali kita mengambil sesuatu yang kita selera, yang lain kita tidak mau karena apa? Enggak suka gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Jadi saya bilang, pokoknya sampai anak ini bilang, Bang, tolong itu bapakku, kenapa? Keras sekali, dia tidak mau rayakan Natal. Gitu loh. Lalu saya bilang, Pak, gini aja deh, kita nggak usah lu sibuk tanggalnya. Menurut Bapak, Yesus itu lahir nggak? Lahir. Oh ya udah, apa tujuan Yesus lahir? Ya gitu loh. Bapak alami nggak arti kelahiran Yesus? Ya. Jadi lihat, Pak, ada namanya primer, ada namanya apa? Sekunder. Yang utama itu yang kita bicarakan. Yang sekunder gak usah ribut, Pak. Gak usah ribut. Saya tanya, siapa bupati yang Bapak pilih? X. Oh, istri Bapak siapa? Y. Nah, apakah Bapak dan Ibu jadi cerai gara-gara beda pilihan? Gitu loh. Jadi kalau Bapak tidak suka merayakan Natal, istri dan anak-anak mau pergi Natalan, biarin, Pak. Gitu loh. Biarin. Tapi kan lucu, Pak. Istri dan anak-anak merayakan Natal, Bapak pergi ke warung dan minum balok gitu. Kan lucu, Pak, gitu loh. Saudara, ini perlu dibukain. Saudara dengar baik-baik. Waktu transformasi terjadi, katakan waktu transformasi terjadi. Transformasi yang dialami oleh yang namanya gembala membuat mereka menjadi saksi mata pertama tentang kelahiran Yesus. Saudara dengar baik-baik, banyak orang tidak mengalami transformasi dari Tuhan sehingga mereka tidak menjadi saksi pertama di dalam keluarga kah, dalam usaha, dalam sekolah. Mereka nggak ngalami Tuhan, mereka delay. Orang lain ngalami Tuhan, mereka belakangan. Sayang sekali. Saudara, prediksi tentang kelahiran Yesus ini luar biasa. 700 tahun Yesaya sudah menerima nubuatan. Seorang anaklah lahir. Sudah dikatakan. Mika berkata, Maleakhi 400 tahun sebelumnya. Dan akhirnya Yesus ini lahir. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saudara dengar, ketika Allah bukakan rencananya dan mau mentransformasi seseorang, kalau kita nggak respon, dengar baik-baik. Bukan Allah tidak penuh kuasa, bukan rencana Allah tidak ajaib, namun kita terlewatkan. Saudara lihat apa yang terjadi ketika Allah berkata kepada Nuh, buat bahtera. Ketika dia buat bahtera di atas gunung, ketika dia buat bahtera, dia nggak ngerti itu ada bahtera. Dibuka kamusnya nggak tahu bahtera. Tapi ketika disuruh ukurannya sekian, kayu ini buat di atas gunung, ketika, kapal ternyata. Nah, dia ajak, ayo waktu Tuhan akan menghancurkan seluruh muka bumi ini.
Bertobatlah, ikut sama-sama. Nggak ada yang mau, bahkan anak mantunya, calon anak mantunya ngeledekin. Saudara dengar baik-baik. Kalau gembala ini lambat-lambat, ayat 16, lalu mereka lambat-lambat berangkat. Malas-malas berangkat. Saudara dengar baik-baik, mereka terlewatkan. Itu sebabnya sampai hari ini setiap Natal peran gembala itu luar biasa. Siapa di sini pernah ikut drama Natal jadi gembala? Yang kemarin jadi gembala. Saya pernah drama Natal jadi gembala, pernah jadi domba. Pokoknya jadi domba, disuruh diam saja di situ. Gitu loh, disuruh diam. Gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Peran gembala ini luar biasa. Katakan sama-sama, ayo kita alami transformasi. Bilang kiri kanan, transformasi yuk. Ya berubah ya, berubah. Siapa yang bisa mengubahkan? Siapa bisa mengubahkan? Di Bethlehem kita tahu ada transformasi terjadi. Kapan perubahan saudara terjadi? Saudara mau lambat-lambat atau cepat-cepat? Kapan saudara? Kapan? Kapan? Kita harus punya komitmen tahun depan ada sesuatu yang harus berubah dalam hidup kita. Amin. Saudara harus buat list apa yang harus berubah dalam hidupmu. Tuhan, aku mau baca Alkitab lebih daripada baca pesan WA. Daripada scroll TikTok, daripada semuanya. Aku mau melebihi Tuhan. Aku mau mencintai hadirat-Mu lebih daripada aku belanja online Tuhan. Aku mau memberi perpuluhan daripada aku menabung di TikTok, Tokopedia dan lain-lain Tuhan. Selama ini aku udah menabung memberkati mereka dan aku terus miskin karena ternyata mereka memporoti aku. Aku salah tempat Tuhan. Nah, saudara harus terjadi perubahan, katakan harus terjadi perubahan. Nah kita sudah lihat terpilih, kita lihat transformasi. Saudara, nubuatan Allah tentang Bethlehem ini menolong kita untuk boleh melihat bagaimana Bethlehem ini begitu spesial. Ada S yang kita boleh kerti untuk yang namanya Bethlehem ini. Namanya special supply, katakan special supply. Saudara tahu Bethlehem itu dan Efrata, kota ini dikenal dengan 3 hal. Yang pertama, kota ini dikenal dengan gandumnya yang sangat banyak. Karena gandum yang sangat banyak, itu sebabnya Bethlehem ini menghasilkan roti terbaik. Makanya kita tahu Bethlehem diterjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu apa? Rumah roti. Ya, itu iklan itu bisa diganti Bethlehem. Karena menghasilkan menghasilkan apa tadi? Gandum terbaik. Itu sebabnya. Nah, saudara, Bethlehem menjadi rumah roti. Tetapi sekali lagi Allah menubuatkan ketika seorang raja akan lahir di sana namanya Yesus. Nubuatan tempat dia lahir itu menjadi identitasnya. Makanya Yesus berkata, akulah roti hidup. Di tempat dia lahir. Itu sebabnya Yesus berkata, dia datang ke muka bumi untuk mencari menyelamatkan yang terhilang dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Kata tebusan itu dari bahasa aslinya adalah ransom, yaitu apa? Sesuatu yang bisa dimakan. Ransum, saudara. Sesuatu yang bisa ditukar untuk kita bisa menjadi hidup. Makanya Yesus itu lahir di mana namanya? Di palungan. Palungan itu tempat apa? Makannya domba itu, saudara. Yesus supply. Itu sebabnya dengar baik-baik. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Itu berbicara tentang supply makanan hidup, saudara. Ada banyak orang khawatir tentang makanan hidupnya. Orang hanya khawatir tentang makanan jasmani, tetapi tidak khawatir dengan makanan rohani. Coba cek. Sama-sama kita katakan, ayo cek. Saudara, kalau tidak ada uang di rekening saudara, tidak ada beras di rumahmu, tidak ada makanan di rumahmu, kamu khawatir tidak? Yang bilang tidak, luar biasa.
Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi saya cek yang kedua. Kalau kau tidak berdoa, tidak baca Alkitab, rohanimu tidak bertumbuh, kau khawatir tidak? Jujur, kita hanya mau Bethlehem yang namanya roti. Yesus tuh bilang begini, roti yang kuberikan kepadamu, ada 2 untuk kamu makan, untuk dagingmu. Tetapi ada roti yang kekal, yaitu apa? Firman Tuhan. Betul. Istri boleh marah, Pak tidak ada beras. Harusnya istri bilang, Pak kenapa belum baca Alkitab? Saudara harus ngomong gitu, jujur saudara, ini kita nggak mau main-main dengan hidup ini, amin. Jujurlah, jujur. Kita, Pak sudah makan, Bang sudah makan, adik sudah makan, cobalah bertanya tahun depan, sudah baca firman? Kalau belum makan kita siapkan makanannya. Kalau belum baca Alkitab, mau gak sama-sama letakin handphonenya, yuk baca yuk sama-sama. Saudara, saya tidak akan pernah berhenti menasehati saudara untuk hal ini. Karena saya tidak mau saudara dinasehati di sorga nanti. Ngerti maksudnya? Udah mati baru dinasehati. Saudara dengar baik-baik. Pertama, supply tentang makan minum. Bethlehem mengingatkan kita itu supply untuk makan minum kita. Yang kedua, Bethlehem itu saudara, waktu kita baca tadi di kitab yang namanya Kejadian pasal 35, Migdal Eder, katakan sama-sama Migdal Eder. Dia namanya Mika pasal yang keempat, Migdal Eder ini disebut juga. Saudara tahu Migdal Eder itu apa? Migdal Eder itu adalah sebuah menara pengintai untuk domba. Jadi yang namanya Bethlehem itu secara khusus sesuai dengan yang namanya tradisi orang Yahudi, ini yang mereka percaya bahwa turun-temurun kota itu adalah kota Daud. Daud mempersembahkan tanahnya kepada daerah itu. Sehingga di daerah itu, daerah yang subur, tempat di mana para domba-domba itu digembalakan. Makanya gembala-gembala di sana, mereka itu not a sheep owner. Mereka bukan pemilik domba, mereka itu gembala domba upahan, gitu loh. Nah, domba yang ada di Bethlehem adalah domba terbaik untuk korban kepada bait suci. Domba dari Bethlehem. Saudara angkat kepala saudara, dengar baik-baik. Yang namanya orang Yahudi itu lebih tanda kutip sangat tegas, fanatis soal agama. Makanya Yesus berkata seperti ini di kitab Matius, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi orang apa? Yahudi ini, engkau tidak layak. Orang Yahudi itu kalau mau persembahkan korban kepada Tuhan, itu korbannya harus spotless, enggak boleh korbannya itu cacat. Enggak boleh luka, enggak boleh kakinya hilang dari kamera. Ngerti maksudnya? Hilang dari kamera. Makanya jangan main game. Saudara dengar baik-baik, nggak bisa. Yang namanya domba itu nggak bisa luka, nggak bisa saudara. Itu sebabnya menara-menara ditempatkan, mereka lihat, hei domba di sana lagi apa? Lihat itu, lagi berantem. Kenapa? Memperebutkan perempuan. Jadi ada yang lihat gitu, ada yang lihat. Domba di sana. Kenapa dia masuk dalam lumpur? Gitu loh. Gitu. Jadi dari menara ini domba-domba itu diselidiki dengan baik. Dilihat karena domba ini domba terbaik. Korban persembahan terbaik, saudara. Korban tersebut. Itulah Bethlehem itu menjadi tempat di mana domba-domba yang sehat, kuat, domba-domba yang terbaik untuk dipersembahkan di bait suci Allah diambil dari Bethlehem. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Dalam bahasa Arab, Bethlehem itu Bet-lam namanya. Kenapa? Lam itu di dalam bahasa Arab itu adalah daging. Makanya Bethlehem itu bukan hanya rumah roti, tapi rumah daging juga. Karena dari situ dihasilkan daging-daging yang namanya domba yang terbaik. Saudara, Bethlehem ini mengingatkan kita bukan hanya tentang supply yang kita terima daripada Tuhan. Tapi mengingatkan kita tentang persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan hidup yang tidak bercacat bercelah.
Betul? Persembahan hidup. Persembahan hidup. Saudara, bukan soal uang tidak penting kita persembahkan, penting juga uang. Tetapi sebenarnya persembahan uang itu mewakili persembahan hati kita. Satu kali saya ada ibadah Natal di sebuah perusahaan, dan perusahaan ini adalah jenis perbankan. Sudah ketika selesai, ini bukan soal amplop saudara, bukan soal amplop, karena saya sudah komitmen dalam hidup pelayanan itu bukan soal amplop. Saya pulang dikasih satu tas, saya terima tasnya, di dalamnya makanan dan semuanya lah. Dan di dalamnya ada 2 amplop. Satu amplop dari perusahaan itu, satu lagi amplop persembahan semua orang yang hadir. Tebel banget saudara. Tebel. Dan menariknya, yang tebal itu saya temukan uang dari angka yang paling tinggi sampai angka yang paling rendah. Dari kemerdekaan ketika ada Soekarno dan Hatta berbaris. Sampai pada perjuangan ketika Patimura mengangkat pedang. Ngerti maksudnya? Dan masih yang paling banyak adalah perjuangan. Saudara bayangkan, betul loh, saya kadang-kadang ditegur oleh Tuhan, gitu. Kamu kan terima supply dari aku, persembahanmu bagaimana? Iya. Bendahara gereja kemarin kasih report sama saya, Bang, ini nama-nama jemaat yang memberi perpuluhan. Satu saya bersyukur, yang kedua saya menangis. Mengapa saya menangis? Nanti saya ceritakan. Gitu loh. Dan saya berdoa, Tuhan tolonglah mereka ini. Saya menangis untuk mereka ini. Saya bilang tahun 2025 Tuhan, buatlah jemaat ini sampai ke Bethlehem itu. Mengerti yang namanya roti yang disediakan di rumah Tuhan dan daging disediakan di rumah Tuhan. Tuhan, buat kami mengalaminya. Persembahan yang tak bercacat bercela, hidup yang tak bercacat bercela di hadapan Tuhan. Saya juga gak bisa 100%, tapi saya mau, marilah sekarang. Aku mau belajar Tuhan, Migdal Eder ada di sana, engkau yang pengintai, yang melihat hidupku. Agus, jangan buat begitu lagi. Agus, terlalu lama kamu melihat handphone. Agus, terlalu lama kamu di komputer, berhenti sebentar, berdoa sebentar. Agus, terlalu lama ini dan itu. Ada pengintai, ada Allah yang menasehati, yang berbicara kepada hidup kita. Katakan amin. Supply yang terakhir, saudara, Bethlehem Efrata itu saudara, bukan hanya tempat yang banyak gandumnya, rumputnya bagus, sungainya bagus, tetapi tempat itu juga banyak anggurnya. Katakan sama-sama, anggur. Anggur terbaik salah satunya berasal daripada Bethlehem Efrata. Di sekitar kota Bethlehem itu, di Efrata itu banyak sekali yang namanya kebun anggur saudara. Dan kebun anggur terbaik salah satunya dari sana. Di Alkitab anggur berbicara tentang banyak hal. Satu aja lah kita ambil, yaitu tentang sukacita. Amin. Anggur bicara soal sukacita. Jadi marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem. Tuhan sedang bertanya tentang sukacita kita. Apa yang membuat sukacita saudara? Apakah sukacita kita ketika sepatu baru? Apakah sukacita kita ketika baju baru? Apa yang membuatmu sukacita? Saudara dengar baik-baik. Supply 3 ini, apa tadi? Roti, terus apa lagi? Daging, terus anggur. Saudara, ini melambangkan hidup kita. Makanya lihat, ada 3 kelompok orang yang terkenal yang datang menjumpai Yusuf, Maria dan Yesus. Yang pertama adalah para gembala. Waktu para gembala ini, mereka datang saudara. Ketika datang saudara, apa yang terjadi? Mereka datang menyembah Tuhan dengan sukacita. Yang kedua datang para majus. Mereka datang mempersembahkan mas kemenyan dan mur dengan sukacita. Yang ketiga mau datang. Enggak jadi datang. Siapa namanya? Herodes. Bilang, oke, selidikilah dengan seksama di mana dia lahir. Betul? Di mana dia lahir?
nanti aku akan datang menyembah dia. Kasih tahu ya. Tapi apakah Herodes datang? Tidak. PHP. Saudara dengar baik-baik. Ini gambaran tentang hidup kita. Ini gambaran hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan supply sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Orang Majus akhirnya menemukan Tuhan sumber segalanya. Mereka datang menyembah karena dia tahu yang lahir adalah Gembala Agung. Orang Majus mereka datang menyembah karena dia tahu yang datang ini, yang lahir ini adalah raja segala raja yang sudah dinubuatkan dari nenek moyang kami. Herodes enggak jadi datang karena dia lihat Yesus saingannya. Saudara dengar baik-baik. Tinggal kita arahkan hidup kita ini mau kemana. Mau bagaimana kita ini. Mau si Herodes, si gembala atau si orang Majus. Itu sebabnya supply hidup kita semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Tahun 2025 dan seterusnya. Aku percaya Tuhan sumber segalanya bagiku. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tutup mic ini sebentar. Kemarin saya dari kami buat budget untuk pelayanan kami misi. Sampai Indri kaget-kaget. Budget kebutuhan pelayanan kami tahun depan adalah 1.560.000.000. Saya percaya. Ada 100 juta di Pak Johnson, 100 juta. Saudara, dari mana saya mau cari uang itu? Betul. Dari mana? Tugas saya tahun depan nyari uang sebanyak itu. Dari mana? Setelah selesai semuanya, buat di LCD besar, saya lihat angka itu satu persatu. Tuhan yang mana dikurangin? Kalau dikurangin ini, gak hidup orang. Gimana ya Tuhan? Gitu loh. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan kasih visi yang besar. Saya bilang sama Indri, safe. Sudah, kita berdoa yuk. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan, uang ini, kebutuhan ini besar. Bukan hanya besar, besar sekali. Saya gak pernah lihat uang sebesar ini Tuhan. Saya gak tahu mau ambil dari mana. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya tidak ingat siapapun donatur. Dalam hati saya menangis karena saya hanya jatuh cinta sama Tuhan. Bilang Tuhan, Engkau yang panggil kami mengerjakan semua ini. Engkau yang kasih visi yang besar untuk Sulawesi. Engkau yang kasih visi besar. Aku mengerti cintamu. Karena kasihmu Engkau memanggilku. Tuhan, aku mengakui aku tidak bisa. Tetapi aku punya Tuhan yang besar. Engkau sumber segalanya. Saya sengaja sampaikan itu pada saudara supaya saudara tahu bahwa semua kita punya kebutuhan. Betul? Kita punya kebutuhan. Semua kita punya kebutuhan. Tapi kadang-kadang kita salah cari tempat untuk memenuhi kebutuhan kita. Hari ini marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita tahu siapa sumber segala kebutuhan kita? Kristus. Yang terakhir, Bethlehem. Saudara, kenapa kita perlu ke Bethlehem? Karena Bethlehem itu menunjukkan tentang ajakan dan arahan. Katakan ajakan dan arahan. Ajakan untuk melihat apa yang diberitahukan oleh Tuhan menjadi kenyataan. Kadang-kadang hidup kita perlu terlihat oleh orang lain bahwa kita sudah berubah. Kadang-kadang. Di grup WhatsApp gereja, puji Tuhan kami sudah mendoakan ini. Saudara, itu bukan untuk munafik, untuk menunjukkan, tidak. Sebenarnya ada dua. Yang pertama menunjukkan komitmen. Yang kedua nyinggung saudara tidak berdoa. Betul. Benar, semua itu diupayakan supaya saudara dan kita semua hidup dalam doa. Siapa lagi yang mengajakmu berdoa kalau bukan teman gerejamu? Jujur, tukang sayurmu yang kau temui tiap hari,
tempat kau menabung di Alfamart, Indomaret, dan semua mart-mart yang lain, nggak pernah ngajakmu berdoa. Makasih kakak, saudara kembali, jangan lupa berdoa ya. Nggak pernah dia ngomong, nggak pernah. Nggak pernah customer saudara yang beli produkmu, barangmu, nggak pernah. Bilang, enggak. Orang gereja yang ngajakmu berdoa. Betul. Temanmu yang lain ngajakmu dugem, ngajakmu habisin uang, ngajakmu hal yang jahat. Ayo top up yuk. Beli akun. Ayo bikin ini temanmu. Orang gereja yang ngajakmu berdoa. Betul. Orang gereja yang ngajakmu untuk baca firman, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar saudara, dengar baik-baik. Itu sebabnya dibuat hal itu. Untuk ngajak saudara. Karena jangan sampai saudara nggak bisa diajak lagi. Karena ada orang suka Kristen tapi nggak suka diajak untuk hal yang baik. Benar loh saudara, karena kita harus melihat realita kehidupan rohani. Para gembala ini mereka lihat realitasnya. Malaikat ngomong, lahir di Bethlehem, kau akan temukan sepasang suami istri dan dia akan ada bayi dalam palungan. Oh oke ya, suami istri, palungan, mereka pergi. Betul, mereka lihat. Saudara dengar baik-baik apa yang terjadi. Bagaimana yang namanya para gembala ini dituntun, diarahkan oleh malaikat. Tetapi ada pihak yang kedua yaitu orang Majus. Siapa yang menuntun mereka? Bintang. Jauh menuntun mereka. Gitu loh. Jauh. Dan mereka ikut ajakan itu. Saudara tahu yang nuntun paling dekat adalah siapa? Herodes. Siapa yang nuntun Herodes? Saudara lihat sama-sama. Yuk, Matius pasal 2. Ini ayat yang terakhir. Saudara akan kaget melihat hal ini. Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua siapa? Imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan lahir? Lihat ayat 5. Mereka nggak perlu googling, mereka nggak perlu cari referensi, langsung mereka jawab sama-sama. Mereka berkata kepadanya, di mana? Di Bethlehem, tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara dengar baik-baik apa yang terjadi. Lihat. Para gembala yang nuntun mereka adalah malaikat yang tanda kutip bukan manusia. Bukan manusia. Bahkan ketika malaikat itu didatangi, mereka apa? Ketakutan. Saudara yang kedua, para Majus yang nuntun mereka apa? Bintang. Saudara bayangkan perjalanan itu, bintang tiba-tiba gelap. Sama seperti di Makassar, langitnya penuh hujan, awan, gelap di mana-mana. Malah ini bintang. Saudara kadang-kadang mereka enggak lihat, tapi mereka, itu bintangnya, mereka ikutin. Saya tidak tahu berapa lama perjalanan para Majus ini. Tapi ada golongan yang ketiga, Herodes. Yang nuntun mereka adalah imam di sekeliling mereka. Di sekeliling dia. Tapi dia enggak pergi. Saya takut. Kebanyakan orang Kristen jadi Herodes. Saya takut. Firman begitu dekat dengan kita. Firman begitu dekat. Sebelum orang Majus itu datang, apakah para imam sudah tahu bahwa di Bethlehem akan lahir Yesus? Tahu. Tapi kenapa para imam ini enggak pergi ke sana? Saya takut banyak orang Kristen seperti Herodes. Tersedia firman di sekelilingnya, tapi tidak dihidupi. Dan saya takut saudara dan saya seperti itu. Kalau saya diminta dianugerahkan Tuhan jadi pemimpin di jemaat ini,
Saya tidak mau menggembalakan Herodes seumur hidup. Kalau hari ini kita Herodes, janganlah jadi Herodes besok. Janganlah jadi Hercules. Ngerti maksudnya? Betul saudara. Coba tanya kiri kanan, kamu mau jadi Herodes? Saudara dengar, saya jarang ketemu nama orang Herodes. Saudara pernah ketemu nama orang Herodes? Nanti mau kasih nama anak Herodes? Lihat saudara, benar. Herodes ini melambangkan penguasa yang tidak mau dinasehati, penguasa yang tidak mau disaingi. Saudara, yang tidak membutuhkan firman, yang kasih PHP. Saudara dengar baik-baik, kita nggak mau jadi Herodes. Bilang kiri kanan, aku tidak mau jadi Herodes. Lihat loh, lihat baik-baik. Ajakan daripada malaikat kepada gembala, dari bintang kepada majus, dan dari para imam di sekeliling. Ini sangat menyedihkan. Dan saya berharap kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semua, amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Banyak hal Engkau berbicara kepada kami. Bapak Ibu Saudara, di dalam hatimu, izinkanlah hidupmu di bawah Tuhan ke Bethlehem, supaya di sana kita diperbaiki oleh Tuhan. Kau sudah mendengar, kita sudah mendengar firman ini. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini, engkau dipilih Tuhan untuk mendengar firman ini. Pagi hari ini, maka engkau mengalami Bethlehem itu. Engkau dipilih untuk ditransformasi oleh Tuhan. Engkau dipilih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dipilih. Engkau dipilih. Dan Bethlehem itu mengingatkan saudara dan saya tentang special supply. Tuhan menjadi sumber segalanya bagi kita. Hari ini percayakanlah semua kebutuhanmu kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, datang sama Tuhan. Kau butuh pekerjaan, kau butuh keuangan, kau butuh pasangan hidup, kau butuh anak, kau butuh masa depan, datang sama Tuhan. Dia sumber segalanya. Dia sumber segalanya. Dan dia tidak hanya mau memberikan hal jasmani bagi saudara dan saya. Dia enggak mau hanya beri jasmani, roti jasmani, daging jasmani, anggur jasmani. Tapi dia mau memberi hal yang rohani. Dia mau beri firman. Dia mau beri